Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya. Sobat-sobat sekalian, hari ini saya mau berbicara dan berbagi tentang manfaat buah nanas. Sebentar, saya ambilkan ya buah nanasnya, baru saya beli tadi dari tukang nanas. Nah, ini dia buah nanas. Anda, saya, dan siapapun tentu tahu bahwa ini adalah buah nanas ya. Ini bukan kelapa, ini bukan singkong, tapi ini adalah buah nanas. Sobat sekalian, kita semua tahu bahwa buah nanas ini manis, menyegarkan, dan secara ilmu kesehatan mengandung kandungan vitamin C yang lumayan tinggi. Namun kali ini saya bukan sekedar mau bicara tentang buah nanas yang mengandung vitamin C tersebut, tapi lebih dari itu saya ingin berbagi bahwa dari penelitian para ahli yang disampaikan oleh para dokter, bahwa nanas itu bisa mengobati penyakit sinusitis. Apa itu sinusitis? Sebagian dari Anda mungkin sudah ada yang tahu tentunya. Tapi bagi yang belum tahu, sekedar mengingatkan bahwa sinusitis adalah peradangan pada rongga sinus. Di mana rongga sinus itu? Yaitu ada di dekat kedua pelipis mata. Ada juga di kanan kiri hidung kita ya. Ada di dalam, tentunya tidak terlihat dari luar. Nah, ketika rongga sinus tersebut terinfeksi atau mengalami peradangan, maka akan menimbulkan rasa nyeri dan demam. Dan nyerinya lumayan sangat nyeri, sehingga bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari ketika sedang nyeri karena akibat dari terinfeksi. Dan tentunya masyarakat ketika mengalami penyakit sinusitis akan berobat ke dokter ahli spesialis THT. Ya, biasanya akan ditangani oleh dokter ahli spesialis THT. Dan saya pun pernah mengalaminya, saudara. Saya pernah terinfeksi sinusitis dan saya merasakan nyeri yang teramat nyeri yang mengganggu aktivitas saya. Ketika saya sedang duduk nonton TV, atau saya sedang berkendara, atau saya sedang melakukan pekerjaan saya, itu terganggu pekerjaan saya akibat dari menahan rasa nyeri dari penyakit sinusitis tersebut. Dan saya berkali-kali menjalani pengobatan antibiotik dan anti nyeri dari dokter THT. Tapi sebulan kemudian, setelah saya sembuh dari sinusitis, saya kambuh lagi. Begitupun setelah sembuh lagi, sebulan kemudian kambuh lagi. Setelah sebulan kemudian lagi kambuh lagi, sehingga sampai saya bosan selalu minum obat dan juga tidak mau mengalami rasa nyeri dari sinusitis tersebut. Akhirnya saya membaca beberapa literatur ilmu pengetahuan tentang sinusitis, dan saya baca, kemudian saya ketemukan literatur yang ditulis oleh beberapa ahli. Di situ ditulis bahwa nanas bisa mengobati sinusitis. Saya bahagia sekali ketika menemukan literatur itu bahwa nanas bisa mengobati sinusitis. Antara percaya dan tidak percaya, saya mencoba menjalankan apa yang disarankan dari tulisan tersebut yang mengatakan bahwa nanas bisa mengobati sinusitis. Akhirnya sejak baca literatur tersebut, dan karena keinginan saya untuk sembuh dari sinusitis, maka saya makan nanas sebutir setiap hari. Nah, ketika saya sudah memakan nanas beberapa hari dan setiap hari, saya merasakan bahwa
sinusitis saya nggak kambuh lagi. Padahal biasanya setiap bulan itu selalu kambuh. Tapi setelah makan nanas setiap hari sesuai yang dianjurkan di literatur oleh dokter yang menulis tersebut, saya nggak kambuh-kambuh lagi. Karena saya merasa nanas ini benar-benar bermanfaat untuk mengobati sinusitis saya, untuk mengobati penderitaan saya dari peradangan sinusitis. Dan dari melaksanakan anjuran dari literatur yang ditulis oleh dokter-dokter ahli tersebut, maka karena saya mengalami, saya ingin berbagi kepada saudara-saudara sekalian. Ternyata benar, ternyata fakta saya sendiri yang menjalani, bahwa dengan makan buah nanas setiap hari, penyakit sinusitis saya sudah 3 tahun, sekitar 3 tahun ini tidak kambuh lagi. Padahal sebelumnya setiap bulan, hampir setiap bulan selalu kambuh. Untuk itu, kali ini saya ingin berbagi kepada Anda semua bahwa saya sendiri mengalami dengan makan buah nanas sinusitis saya sejak 3 tahun, alhamdulillah sudah sembuh. Ini nanas madu yang hampir setiap hari selalu saya makan 1 butir. Supaya Anda ikut semangat mengobati penyakit sinusitis Anda dengan cara makan nanas, maka saya akan menunjukkan makan nanas tersebut kepada Anda, biar Anda semangat bahwa makan nanas itu enak, manis, menyegarkan, dan lebih dari sekedar itu bisa mengobati penyakit sinusitis. Saya makan ya, biar Anda pun nanti niru. Bagi saudara-saudara yang punya penyakit sinusitis, jangan ragu-ragu, makan nanas setiap hari, sinusitis Anda akan sembuh. Anak, cara memakannya Anda bisa potong kecil-kecil lalu Anda makan. Bisa juga Anda langsung gigit dalam bentuk buah yang utuh seperti yang saya makan saat ini. Tapi jujur saja saya lebih menikmati dengan cara menggigit secara langsung dari buah yang masih utuh daripada yang sudah dipotong kecil-kecil. Tapi itu soal selera. Anda mau makan langsung seperti ini dalam bentuk yang utuh, atau Anda makan dengan cara dipotong kecil-kecil lalu Anda makan. Saya menikmati dengan langsung menggigit ini. Jangan skip dulu, karena akhir dari makan buah nanas ini ada info penting yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Makan nanas ini Anda hanya membutuhkan waktu 2 menit, 3 menit. Saya sering mendengar sebagian orang kurang suka makan buah, malas makan buah. Tapi bagi Anda yang menerima informasi ini bahwa nanas bisa mengobati penyakit sinusitis, jangan malas-malas. Usahakan Anda bisa makan 1 butir setiap hari seperti yang saya lakukan ini. Manis, enak, menyegarkan, dan dahsyatnya lagi bisa mengobati penyakit. Jadi penyakit ini kita obati dengan cara yang enak dan menyenangkan. Bukan disuntik dengan rasa sakit, tapi dengan makan buah yang segar, menyegarkan, enak, dan bisa menyehatkan
mengobati penyakit sinusitis. Seperti yang saya bilang, jangan di skip dulu. Ada yang ingin saya sampaikan dari buah nanas yang sudah saya gigit ini. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Di dalam daging nanas yang sudah saya makan tadi, ada bagian dalam yang disebut hatinya nanas, atau orang mengatakan bonggolnya nanas. Bonggol nanas ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda, bahwa dari daging nanas yang sudah saya makan tadi mengandung kandungan vitamin C yang cukup tinggi, dan orang biasanya akan membuang bonggol nanas ini karena orang beranggapan bahwa bonggol nanas ini keras. Orang beranggapan bahwa bonggol nanas itu bukan untuk dimakan, seperti layaknya kulit nanas dikupas untuk dibuang. Nah, sebagian orang menganggap bonggol nanas pun untuk dibuang, bukan untuk dimakan. Nah, ini info penting yang perlu saya sampaikan kepada Anda, bahwa di bonggol nanas ini terkandung vitamin C yang lebih tinggi daripada yang ada di daging nanas yang sudah saya makan tadi. Ya, info ini saya dapatkan dari literatur tentang nanas yang ditulis oleh para ahli. Nah, maka saya ingin mencontohkan kepada Anda bahwa bonggol nanas ini jangan dibuang, tapi dimakan. Ya, coba saya tunjukkan. Saya akan gigit. Itu tidak keras dan rasanya juga tetap manis. Tuh, empuk. Tuh, bisa dikunyah, bisa ditelan, dan manis. Dan yang paling penting, kandungan vitamin C dan unsur-unsur yang lain ada di bonggolnya. Sebisa mungkin bonggolnya pun kita makan. Habis. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, makanlah sampai habis, sampai ke bonggolnya. Karena di bonggol tersebut mengandung kandungan vitamin C yang lebih tinggi dan sangat bermanfaat untuk tubuh kita, dan lebih-lebih bermanfaat untuk mengobati sinusitis. Demikian kali ini saya berbagi tentang buah nanas yang bisa mengobati sinusitis. Semoga video saya ini bermanfaat untuk Anda semua, khususnya yang pernah punya peradangan sinusitis. Maka semoga bermanfaat buat Anda semua. Bagi yang tidak pernah mengidap penyakit sinusitis, bisa membagikan kepada kawan-kawannya yang punya penyakit sinusitis, bahwa dengan makan buah nanas bisa mengobati penyakit sinusitis. Dan saya sudah menjalaninya, sudah 3 tahun ini saya sembuh dari sinusitis. Demikian share dari saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.